Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, tentu kita mengetahui bahwa dua hal tersebut adalah komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, apakah pandangan warga sekitar mengenai dua hal tersebut dan kaitannya dengan isu aktual yang ada di sekitar kita? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Angkatan 4 Latihan Dasar CPNS Wadana 2021 Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saya adalah ketuanya, Eki Putra Hidayatullah. Di sini kami akan menyajikan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber yang berbeda dari segi usia, golongan, dan latar belakang pekerjaan. Mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta kaitannya dengan isu-isu aktual. Narasumber yang pertama adalah seorang guru SMA di Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Apakah yang disebut bela negara menurut Anda? Menurut saya, bela negara itu adalah sikap kita sebagai warga negara dalam mempertahankan kedaulatan negara kita dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bagaimanakah Anda memaknai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang pada intinya harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Karena kita sebagai warga negara adalah yang memang bertugas untuk mempertahankan membela negara ini. Ibaratnya kita ini adalah satu perahu dalam negara ini, maka jika perahu itu dirusak, dibolongi misalnya, maka yang akan tenggelam bukan hanya yang merusak, tetapi adalah seluruh yang menghuni negara ini atau yang tadi kita ibaratkan sebagai penumpang perahu tadi. Oleh sebab itu, tidak satupun dari kita yang boleh merusaknya. Maka itulah bela negara itu perlu dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Menurut Anda, bagaimanakah jiwa bela negara bangsa Indonesia saat ini? Menurut saya, jiwa bela negara bangsa Indonesia saat ini masih sangat-sangat tinggi. Contohnya begini, pada saat ada suatu klaim negara lain terhadap misalnya produk yang memang asli kita, contohnya rendang, itu kita semua rame-rame itu menghujat, tidak terima. Bukan hanya masyarakat Sumatera Barat yang merupakan yang memproduksi asli rendang itu, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang lain lagi misalnya pada event-event internasional yang di bidang olahraga misalnya seperti Olimpiade Tokyo kemarin, kita sangat-sangat antusias untuk mensupport, membela jika ada atlet-atlet kita yang berlaga di kancah internasional. Baiklah, untuk wawancara selanjutnya kita akan mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat bagaimana pendapatnya mengenai bela negara dan isu-isu kontemporer yang tengah berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut wawancaranya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan, saya Fitri Dewanti. Jadi saya memiliki tugas untuk mewawancarai tokoh masyarakat dan profesi tentang bela negara. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan wawancara ini? Bersedia. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Bambang Yudhoyono, Profesinya sebagai apa? pegawai negeri sipil, Sudah berapa tahun Bapak menjadi PNS? 30 tahun. Langsung saja kita mulai pertanyaan pertama ya Bapak. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara? Setiap warga negara wajib cinta tanah air dan menjaga agar NKRI aman dari gangguan luar dan dalam negeri. Bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat saat ini? Ya, dengan adanya dengan tidak adanya ganggu tanda-tanda
yang melanggar hukum di negara ini. Menurut Bapak, masyarakat sekarang lebih banyak yang taat hukum atau melanggar hukum? Untuk sepengetahuan saya, untuk yang melanggar itu minus. Kalau yang taat pada negara itu hampir rata-rata lah sadar dengan bela negara. Baik Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat jiwa bela negara? Ya, pertama kita setia dan taat kepada Pancasila. Dengan diadakannya kegiatan-kegiatan sosialisasi masalah kesadaran hukum. Mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara, Pak? Karena untuk menjaga kedaulatan NKRI dari gangguan yang melanggar hukum di negara Republik Indonesia ini. Menurut Bapak, kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan bela negara? Ya, kita mengadakan sosialisasi di bidang organisasi yang positif, kadarkum untuk masyarakat agar masyarakat tidak melanggar apa yang ada pada negara Republik Indonesia ini. Upaya apa Bapak yang dapat kita lakukan supaya meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat? Ya, upaya kita mendirikan organisasi-organisasi yang positif, mengadakan gotong royong di lingkungan, olahraga, dan lain-lain. Untuk Bapak sendiri sebagai seorang PNS, kira-kira bentuk bela negara seperti apa yang dapat dilakukan, Pak? Ya, terutama kami sebagai PNS itu menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan NKRI dari gangguan dalam dan luar negeri. Jadi kami sebagai ANS menjaga keamanan dan ketertiban dalam dan luar negeri, kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Saya Sandi Abdul Rahman akan melanjutkan wawancara ke narasumber yang ketiga, yaitu Saudari Nelly Ermawati, mahasiswi keperawatan Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Apakah yang Mbak Nelly ketahui mengenai bela negara? Menurut saya, bela negara yaitu tindakan kita sebagai warga negara sebagai bentuk cinta kita untuk tanah air. Contohnya seperti kita mencintai produk-produk yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, menurut Mbak Nelly, bagaimana sih sekarang jiwa bela negara yang ada pada diri masyarakat Indonesia? Menurut saya, jiwa bela negara yang ada di Indonesia saat ini masyarakat masih kuat dan sadar akan persatuan dan kesatuan masyarakat cintakan tanah air. Masyarakat masih suka memakai pakaian-pakaian batik khas Indonesia. Masyarakat masih banyak menegakkan atau menggunakan sanggar-sanggar kesenian yang melatih generasi-generasi muda yang akan datang. Baiklah, yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Mbak Nelly upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat jiwa bela negara yang ada pada diri kita? Mulai dari persiapan awal bela negara, yaitu sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat, buah-buahan yang ada di Indonesia, selalu siap kapan saja untuk dipanggil membela negara. Selain itu selalu menjaga ibadah bagi umat beragama. Iya. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa kita perlu memiliki jiwa bela negara? Untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah Mbak Nelly, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Mbak Nelly ya, kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Menurut saya sendiri, kita sebagai seorang pemuda, kita harus. Baiklah Mbak Nelly, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Mbak Nelly ya, kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Menurut saya sendiri, kita sebagai seorang pemuda, kita harus mengikuti kegiatan yang positif, misalnya mengikuti sosialisasi, yaitu pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah Mbak Nelly, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara?
menurut saya yaitu menceritakan tentang bela negara kepada pemuda-pemudi dan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di sekeliling kita agar mereka mengetahui seberapa perjuangan merebut kemerdekaan itu sangatlah susah. Baiklah Mbak Nelly, pertanyaan selanjutnya, menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba ya dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, menurut Mbak Nelly, upaya seperti apa sih yang sederhana untuk membangun kesadaran para pemuda mengenai bahaya narkoba? Menurut saya sendiri, memberikan pengetahuan dasar dari bahayanya menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dan selanjutnya, jelaskan tentang harapan orang tua kepada kita generasi muda sebagai penerus bangsa dan negara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus paham bahwa nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan dan bela negara itu tidak hanya bersifat abstrak, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, demi kemajuan bangsa kita dan kedaulatannya. Teman-teman Indonesia itu jangan tanyakan apa yang negara bisa lakukan untuk kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia tercinta. Begitu pentingnya memiliki wawasan kebangsaan agar tidak merasa asing di negeri sendiri. Pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara dipengaruhi oleh latar belakang lapisan masyarakat yang berbeda. Akan tetapi, bagaimanapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, penting untuk kita memahami wawasan kebangsaan dan bela negara demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapa indahnya Indonesia, beragam suku budaya dan agama. Namun, kedaulatan negara harus selalu terjaga. Bagaimana caranya? Yaitu, kita harus selalu mencintai negara kita dan selalu melakukan upaya bela negara, tidak peduli apapun profesi kita dan berapa usia kita. Terima kasih. Apapun profesi dan latar belakang kita, tidak menghalangi kita untuk ikut serta aktif dalam upaya bela negara. Setiap warga negara Indonesia harusnya memiliki rasa kepekaan yang tinggi dan merasa bertanggung jawab dengan kondisi Indonesia saat ini. Mari bersinergi bersama untuk mempertahankan dan membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Kemerdekaan adalah bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, agar tetap berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu banyak ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi negeri ini, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Kita secara bijak harus bisa menghadapi masalah ini demi keutuhan NKRI. Semangat Indonesia, Indonesia hebat!